dulu ya. Untuk mulai kita pagi ini, alhamdulillahnya kalau kita berdoa dulu, kamu tolong pimpin doa ya. Ya Bu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya kamu sudah datang ke sini. Ibu harap pertemuan kita pagi hari ini bisa membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Ya Bu, saya juga menghargai waktu Ibu untuk meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya Bu di hari ini Bu. Ya, terima kasih ya. Untuk sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu sesi konseling individu. Di mana yang dimaksud dengan konseling individu itu adalah Ibu di sini sebagai konselor dan kamu sebagai konselingnya. Nah, tujuannya untuk memahami diri kamu sendiri supaya menjadi lebih baik dan kemudian kita bisa menemukan cara supaya kamu bisa mengatur waktu kamu, ya, begitu ya. Ibu juga ingin menjelaskan sama kamu tentang asas-asas yang ada di dalam sesi konseling individu ini ya, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana apa yang udah kamu ceritain di sini itu akan menjadi rahasia kita berdua ya. Kemudian selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, artinya kamu mengikuti kegiatan di sini tanpa paksaan atau dengan senang hati. Kemudian yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana Ibu harap kamu terbuka dengan apa atau dengan permasalahan apa yang sedang kamu hadapi ya. Kemudian untuk peraturannya, selama sesi konseling individu ini kita akan melakukan selama 1 JP atau 1 jam mata pelajaran atau sekitar 40 menit. Kemudian kalau nanti dirasa saat melakukan sesi konseling ini kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh memberitahu Ibu, dan atau selama kita melakukan sesi konseling ini kamu ingin berhenti, kamu boleh memberitahu Ibu. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Setelah kamu memahami asas-asas dan peraturannya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gambaran kegiatan konseling individu yang akan kita lakukan ini ya. Jadi dalam beberapa pertemuan nanti ke depan kita akan membahas hal-hal yang mungkin sedang kamu alami atau rasakan, terutama yang berkaitan dengan belajar dan kebiasaan sehari-hari. Kita akan mulai dengan mengidentifikasi masalah atau hambatan yang kamu rasakan. Lalu kita akan mencari bersama strategi atau solusi yang cocok buat kamu. Dalam prosesnya kamu juga nanti akan diajak untuk lebih mengenal diri kamu, kemudian membuat tujuan atau rencana-rencana kecil. Kemudian setelah itu nanti kita akan mencobanya ya. Saya atau Ibu ya, Ibu nanti akan dampingin kamu dalam melakukan tahapan-tahapan ke depannya. Nah itu ya gambaran umumnya ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama kamu sudah siap belum untuk ke tahap selanjutnya? Siap ya, oke. Baik, Ibu di sini panggil nama samaran aja ya, Ibu panggilnya LK, oke? Baik LK, menurut informasi atau sumber yang Ibu terima, katanya kamu tuh suka ini ya, suka apa? Males mulai tugas, males mengerjakan tugas, terus kamu tuh suka menunda waktu belajar, kemudian waktu belajar kamu juga belum teratur ya? Iya benar Bu. Ya Bu, saya juga kadang-kadang bingung mulainya dari mana Bu. Oh gitu, terima kasih ya kamu udah jujur cerita sama Ibu. Ibu harap di sini kamu nggak perlu malu-malu ya buat ceritain semuanya sama Ibu. Ibu ingin kita hari ini ngobrol santai aja ya. Sekarang coba Ibu mau kamu bercerita. Biasanya kalau kamu pulang sekolah itu kamu ngapain dulu? Terus kemudian setelah itu di jam berapa kamu ngerjain tugasnya? Setelah saya pulang sekolah, saya biasanya makan, habis itu istirahat. Dan nanti saya juga mengerjain PR, tapi malah kelamaan malah ditunggu, malah saya banyak main HP Bu, malah scroll TikTok dan nggak berguna gitu Bu. Habis itu jadinya saya lupa. Bapak ingat punya PR-nya itu pas waktunya sore Bu, jadi nggak sempat kerjain gitu Bu. Oh gitu. Terima
terima kasih ya, kamu udah terbuka soal kebiasaan kamu itu. Nah, sekarang ibu mau mengajak kamu itu untuk sama-sama merumuskan tujuan aja ya, karena supaya kita bisa fokus ke salah satu tujuan yang mau kamu capai dulu. Karena kan kalau dilihat permasalahan kamu kan tadi sedikit banyak ya. Nah, gimana kalau kita fokuskan sama yang paling kamu butuhin dulu? Contohnya, misalkan kayak tentang kedisiplinan kamu, sama konsentrasi belajar dan ngurangin kebiasaan kamu untuk menunda-nunda tugasnya. Jadi dengan kayak gitu pelan-pelan kan kamu jadi belajarnya tuh jadi terarah tuh. Jadi setelah kamu belajarnya terarah, jadi nanti prestasi kamu juga biasanya ngikutin. Gimana? Apa kira-kira menurut kamu tujuan yang ibu ucapin tadi sesuai nggak sama apa yang ada di pikiran kamu, atau sesuai nggak sama apa yang ada di hati kamu? Sesuai banget ya. Oke, berarti kalau kayak gitu kita kan udah punya tujuan yang jelas nih ya, LK. Nanti kita coba sama-sama ya langkah-langkah yang ibu harap bisa membantu kamu untuk mencapai apa yang kita inginkan secara bertahap. Baik LK, sekarang kita coba lihat sama-sama ya. Kira-kira menurut kamu perilaku apa sih yang selama ini kamu rasakan justru malah menghambat keberhasilan kamu di dalam belajar? Coba kamu pikirin dulu kebiasaan yang sering kamu lakukan tapi sebenarnya malah bikin kesulitan kamu, atau malah buat kamu jadi nggak fokus. Kalau saya sih main HP dan kasihkan nonton sama main game, Bu. Oh gitu, jadi itu salah satu hal yang buat kamu susah untuk fokus ya. Nah, kalau boleh ibu tanya lagi lebih dalam ya LK ya, dari semua kebiasaan yang kamu sebutin barusan seperti nonton, main HP, terus kemudian scroll TikTok ya, kira-kira yang paling sering terjadi dan menurut kamu yang harus segera diubah itu yang mana? Saya sih kegiatan bermain HP itu, Bu, harusnya bisa digunakan waktunya untuk yang lebih produktif, ngerjain PR gitu, Bu, tapi malah dibuat untuk menonton yang nggak berguna ini. Gitu. Ya, terima kasih ya sudah jujur ya. Nah, ini adalah langkah yang bagus untuk kita berdua ya, karena dengan ibu tahu permasalahan kamu, jadi kita juga jadi tahu kan tujuannya gimana. Nah, sekarang coba kita balik arah sedikit. Selain kebiasaan yang menghambat, menurut kamu kira-kira ada nggak sih kebiasaan positif yang selama ini sudah kamu lakukan dan sebenarnya malah mendukung proses kamu dalam belajar? Jadi bisa mendukung kamu untuk fokus gitu loh. Maksudnya ada nggak kegiatan positifnya? Kalau saya sih biasanya membuat to-do list, Bu, tapi itu jarang banget, Bu, jadinya kayak jarang kepake gitu to-do listnya, malah seringnya main HP gitu. Jadi sebenarnya malah ya. balik lagi ya. Tapi menurut ibu dengan membuat kamu membuat to-do list itu hal yang sangat bagus banget loh. Berarti sebenarnya kamu itu kan sudah mengetahui kan cara kamu untuk mengatur waktu dan tugasnya, berarti kamu udah paham gitu, cuma mungkin belum diterapkan ya kan. Baik LK, sekarang ibu ingin sedikit menjelaskan tentang konsep perilaku dalam pendekatan behavior ya. Jadi kita mau menggunakan pendekatan behavior, dimana kalau di dalam behavior itu semua tindakan atau respon yang dilakukan oleh kamu itu bisa diamati seperti itu. Jadi baik itu tindakan yang positif atau itu tindakan yang negatif seperti belajar itu bisa kelihatan. Jadi semuanya kelihatan tuh masuk ini ya, Bu, apa perilaku ya? Nah betul, nah jadi pendekatan yang mau kita pakai ini, perubahan perilaku itu kan bisa dicapai. Nah kalau kita memberikan penguatan atau dorongan positif saat seseorang menunjukkan perilaku yang diinginkan, misalnya kalau kamu misalkan berhasil menyelesaikan tugas tanpa menunda, nah kamu bisa memberikan penghargaan kecil untuk diri kamu sendiri, seperti waktu istirahat lebih lama mungkin, atau kamu bisa menonton video yang kamu sukai seperti itu ya. Tapi penguatan positif itu bisa dilakukan setelah kamu benar-benar bisa menyelesaikan semua apa yang sudah kamu kerjakan. Oh
Bu. Jadi biasanya juga abis saya ngerjain PR itu biasanya saya sering nonton film Bu buat jadi self reward buat saya. Ya, itu termasuk. Jadi itu termasuk self reward untuk diri kamu sendiri ya, penghargaan kecil yang emang kamu rasakan setelah kamu bisa menyelesaikan semuanya. Nah, Elka, sekarang kita masuk ke dalam pelaksanaan teknik ya. Yang pertama itu ibu di sini akan masuk ke tahap penetapan tujuan, di mana tujuan ini sebentar ibu cari dulu. Nah, penetapan tujuan ini seperti ini ya. Penetapan tujuan ini penting agar kamu itu punya arah yang jelas, kemudian dan bisa memantau progresmu. Nah, tujuan belajar yang baik itu harus spesifik dan terukur. Seperti ini contohnya. Misalnya kita bisa tentukan tujuan yang jelas seperti saya akan belajar matematika selama 30 menit misalkan kan, atau belajar 1 jam setiap hari pukul 19 sampai 20 tanpa membuka ponsel, seperti itu ya. Nah, dengan kayak gini kamu bisa menetapkan waktu belajar yang sesuai dengan jadwalmu, misalnya 30 menit atau 1 jam atau lebih sesuai dengan kebutuhan kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu udah punya belum gambaran tentang tujuan belajar kamu di sini? Udah punya ya? Bagus sekali. Jadi Elka, kita akan tetapkan tujuan yang jelas ya di sini ya. Nah, kemudian setelah itu karena kamu udah punya, nanti kamu tulis di sini secara spesifik ya. Coba sekarang kamu tulis di sini. Kira-kira kamu berapa menit untuk belajar? Misalkan 1 jam saya akan belajar tanpa membuka handphone, misalkan seperti itu. Ini Bu sudah saya tulis Bu. Coba dilihat ya. Setiap hari saya akan belajar ya. Wah, hebat ya. Berarti sekarang kamu udah punya tujuan ya. Baik, Elka, sekarang kita akan masuk ke tahap membuat rencana dan jadwal belajar ya. Karena tujuannya supaya yang tadi menulis di sini itu bisa semakin terukur dan realistis. Nah, jadi ibu di sini mempunyai jurnal harian atau self monitoring seperti ini. Di sini kamu bisa lihat ibu ingin kamu menuliskannya setiap hari. Jadi contohnya di hari Senin ini kamu belajar mulai jam berapa, kemudian aku belajar selama berapa menit, kemudian aku terganggu oleh apa, kemudian targetnya tercapai atau tidak, kemudian perasaan seperti itu. Kira jurnal harian ini kamu paham atau tidak? Oh, berarti kalau misalnya Senin saya belajarnya dari jam 7 sampai jam 8 tuh ditulisin aku mulai belajar nih. Ya, betul. Nah, nanti kamu di aku belajar ini di setiap kamu belajar. Kalau misalkan kamu dirasa pulang sekolah kamu kan capek, istirahat kan. Nah, jadi kamu bisa mulai, misalkan saya bisa mulai untuk konsisten itu misalkan sehabis maghrib. Nah, berarti kamu sehabis maghrib kamu baru menuliskan di sini. Berarti kamu selama satu hari ini kamu harus ada, kamu tuh mulai belajarnya dari jam berapa, kemudian aku belajarnya selama berapa jam, seperti itu. Nah, coba bisa kamu lihat dulu. Bu, nanti saya akan mencoba buat isi jurnal ini Bu. Ya, oke. Ibu harap kamu paham ya, dan kamu bisa menuliskannya selama 1 minggu ini. Nanti kalau dirasa ada sesuatu yang kamu belum paham atau dirasa sulit, kamu boleh langsung tanyakan lagi sama ibu. Oke? Setelah kamu memiliki rencana dan jadwal belajar yang sudah teratur ya, ini tadi ya, langkah selanjutnya yaitu adalah penguatan diri, di mana setiap kamu berhasil mengikuti atau mengikuti jadwal yang udah kamu buat ya, kamu menyelesaikan tugas tepat waktu, kamu bisa ada penguatan diri untuk diri kamu sendiri atau hadiah kecil seperti tadi contohnya yang kamu sebutin ya, itu berhak banget dan itu tuh boleh banget. Kenapa? Karena hal-hal yang kamu sukai seperti nonton video kemudian main game sebentar itu merupakan aktivitas yang menyenangkan kan. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan yang positif untuk diri kamu. Jadi dengan kayak gitu kamu merasa lebih termotivasi lagi untuk melanjutkan usaha-usaha berikutnya.
Oh, berarti setelah saya belajar boleh bermain game atau nonton video gitu ya Bu? Nggak apa-apa berarti Bu? Iya, betul sekali Elka. Jadi penghargaan seperti itu bisa ngebantu kamu tuh jadi lebih senang lagi dalam belajar, karena ini kan akan memperkuat kebiasaan baik tuh yang udah kamu mulai. Nah, jadi dengan hal-hal yang kamu sukai menjadi motivasi tambahan yang memang kamu bisa konsisten lah seperti itu. Nah, tapi ingat ya, penghargaan kayak gini ini berlaku setelah kamu bisa menyelesaikan semua aktivitas kamu yang sesuai dengan jurnal harian kamu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu belum terselesaikan atau belum terrealisasikan semuanya, ya kamu nggak berhak mendapatkan self reward kamu itu. Oh, berarti misalnya di hari Senin saya belum sampai tujuan yang saya mau, berarti saya belum boleh mendapatkan self reward. Iya, belum bisa. Tapi kalau misalkan di hari Selasa itu kamu belum bisa mengikuti semuanya sesuai sama apa yang udah kamu tulis, itu baru ada self reward yang kamu sendiri. Saya pasti akan coba Bu, habis belajar nanti saya bakal nonton video yang saya suka Bu nanti. Ya, betul. Jadi dengan adanya kayak gitu kan kamu jadi belajarnya jadi lebih semangat lagi kan. Nah, ini di sini ada contohnya yang udah ibu buat. Ini hadiah untuk diriku atau self reinforcement ya. Dimana kamu bisa tulis di sini nih, bisa menonton satu video YouTube atau bermain game selama 15 menit. Jadi kalau misalkan kamu sudah realisasi, kamu boleh menuliskannya di sini, dan itu bisa kamu lakukan secara berkala dan setiap hari seperti itu ya. Elka, sampai sini paham? Bu. Baik Elka, sebelum kita menutup pertemuan kita pagi hari ini, kita ulangi lagi ya, kita simpulkan kegiatan apa yang sudah kita lakukan tadi. Nah, yang jelas membuat jadwal yang sesuai dengan rutinitas kamu, kemudian membahas kan kita tadi bagaimana memberikan harga kepada diri sendiri dan berhasil menjalankan sebuah rencana. Semua langkah ini bertujuan tuh agar kamu bisa lebih disiplin lagi dan semangat lagi dalam belajar. Nah, setelah itu mudah-mudahan prestasi kamu juga bisa mengikuti lagi. Soalnya yang ibu tahu tuh kamu tuh kan berprestasi kan sebenarnya kan, tapi akhir-akhir ini kamu merosot ya. Nah, sekarang ibu ingin tanya nih sama kamu, menurut kamu sendiri sejauh ini apa kegiatan hari ini bermanfaat? Kalau saya sih bermanfaat, jadi saya bisa tahu cara supaya saya gak kecanduan main HP terus Bu. Jadi saya punya waktu buat belajar. Kemudian apa yang paling kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Lega sama senang sih Bu. Lega tahu solusinya gimana. Alhamdulillah ya, kayak gitu kan ibu juga kan seneng dengarnya. Nah, ibu harap semua apa yang sudah kita bahas tadi di sini bisa benar-benar membuat kamu menjadi orang yang disiplin dan bisa mengatur kegiatan kamu, karena kamu bisa membagi waktu kan antara main handphone dan mengerjakan tugas. Elka, sebelum kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini, ibu ingin kamu mengisi lembar evaluasi. Ya, ini isinya tentang pendapat kamu aja sih selama kegiatan tadi di sini, dan bisa membantu ibu untuk mengetahui gimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan ini atau selama mengikuti kegiatan ini. Silakan ya kamu sendiri di sini. Ibu saya akan tulis. Oke. Sudah menulisnya Bu? Oke, ibu terima ya. Dengan kayak gini berarti kamu sudah paham ya. Baik, berarti dengan adanya kamu mengisi lembar evaluasi ini, konseling kita hari ini benar-benar sudah berakhir. Tapi misalkan nanti beberapa hari lagi atau ada sesuatu yang dirasa kamu belum paham, kamu boleh menghubungi ibu lagi ya. Dan nanti ibu juga ingin melihat selama 1 minggu ini kamu boleh bawa ini lagi ke sini ya, kita jadi bisa sama-sama lagi ya.
Oke, Ibu harap dengan adanya kegiatan hari ini bisa menambah kamu menjadi termotivasi lagi, bisa menjadi semangat lagi. Sebelum itu kita tutup dengan doa supaya apa yang sudah kamu isi tadi dan apa yang akan kamu lakukan bermanfaat untuk diri kamu. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Elka. Terima kasih juga Bu. Ya, sama-sama.